Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 12 sampai 14. Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku pada hari lusa. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan mengajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Sesungguhnya godaan dunia yang paling kuno terhadap umat manusia ialah ingin menjadi sama seperti Tuhan. Godaan itulah yang menjatuhkan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat 1-7. Dan godaan yang sama tersimpan juga di dalam godaan tahta. Ketika menduduki tahta, manusia akan mempunyai kuasa yang sangat besar atas sesamanya. Dan pada saat ia mempunyai kuasa yang sangat besar atas sesamanya, maka timbullah godaan untuk berperan menjadi sama seperti Tuhan terhadap sesamanya. Jadi, menimbang betapa besarnya akibat buruk jika kuasa yang sangat besar tersebut disalahgunakan, maka godaan tahta menjadi godaan dunia yang paling berbahaya, namun sekaligus juga paling menggiurkan. Sejatinya godaan tahta memang merupakan godaan yang paling menggiurkan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika Rehabeam sebagai pewaris yang sah tahta kerajaan Israel dari ayahnya Salomo bin Daud, 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 1, juga bisa jatuh ke dalam dosa karena terjerat oleh godaan tahta. Apakah godaan itu bagi Rehabeam? Godaan itu adalah singkatan G-O-D-A-N. G. Gemuruh riuh kekuasaan di sekitar tahta kerajaan Israel menenggelamkan lirihnya suara perdamaian. O. Oleh karena ingin menunjukkan kekuasaannya yang besar dan ingin dianggap sebagai raja yang lebih besar dari ayahnya, maka kemudian Rehabeam lebih memilih mengikuti nasihat teman-teman muda sebayanya daripada nasihat orang-orang tua yang sudah berpengalaman menjadi para penasihat pada zaman ayahnya. D. Dua nasihat dari dua generasi berbeda didapatkan oleh Rehabeam, tetapi ia memilih untuk menuruti nasihat bodoh yang cocok dengan selera hatinya dan mengabaikan nasihat bijak yang cocok dengan selera rakyatnya. A. Asal hati sudah tergoda, maka hati tersebut akan dituntun kepada dosa yang merupakan kekejian di hadapan Tuhan. A. Alih-alih meringankan beban berat hidup rakyatnya yang mengeluh kepada dirinya, Rehabeam justru berkata dengan keras, "Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." N. Namanya dosa selalu disertai hukuman, murka dari Tuhan. Itulah sebabnya kerajaan Israel yang besar pecah menjadi dua pada zaman Rehabeam. Sahabat-sahabat Kristus, Rehabeam tergoda untuk memperbesar tahta kekuasaannya jauh melampaui ayahnya Salomo bin Daud. Tentu hal tersebut sah-sah saja apabila dilakukan dengan cara yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Memperbesar tahta kekuasaan memang tidak salah, tetapi apabila hal tersebut dilakukan dengan mengabaikan keadilan dan juga mengorbankan kesejahteraan rakyat, maka pada titik itulah firman Tuhan sudah dilanggar. Itulah dosa Rehabeam yang terjerat godaan tahta. Dosa itu selalu mendatangkan hukuman dari Tuhan. Tahta kekuasaan yang semakin besar diharapkan oleh Rehabeam, tetapi justru tata kekuasaan yang jauh lebih kecil ia dapatkan. Karena kerajaan Israel terpecah menjadi dua dan indahnya perdamaian pun akhirnya terkoyak oleh perang saudara.
1 Raja-Raja pasal 12 ayat 16 sampai 19. Sahabat-sahabat Kristus, dari 3 godaan dunia, yaitu godaan harta, godaan wanita, dan godaan tahta, maka tak perlu diragukan lagi bahwa godaan tahta yang berdampak paling luas bagi perdamaian umat manusia. Sejarah panjang dunia ini mencatat bahwa demi tahta, negara berperang menghancurkan negara lainnya, antar bangsa saling memusnahkan. Hal yang sama juga terjadi antar ras dan suku. Banyak orang yang binasa, perekonomian hancur, rakyat hidup menderita, dan perdamaian menjadi mimpi indah yang tidak kunjung menjadi kenyataan. Itulah sebabnya kepada para muridnya yang kerap bertengkar memperebutkan tahta untuk duduk di sebelah kanan dan kirinya kelak ketika ia menjadi raja, Tuhan Yesus Kristus tegas berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Matius pasal 20 ayat 25 sampai 28. Sahabat-sahabat Kristus, tahta itu boleh saja diincar, tahta itu boleh saja dikejar dan juga diperjuangkan untuk dimiliki. Tetapi tahta itu tidak boleh dijadikan tujuan hidup untuk mendapatkan kekuasaan yang sangat besar sehingga bisa berlaku sama seperti Tuhan. Jadi, jika ingin menjadi yang terbesar, maka jadilah yang terkecil. Dan jika ingin menjadi seorang tuan, maka jadilah seorang hamba atau pelayan. Itulah sabda Tuhan Yesus Kristus. Amin.